Sopir mengantuk, mobil terguling di tol. Warga gotong keranda mayat seberangi sungai. Hari Kartini, pegawai SPBU berpakaian adat Jawa. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain tiga sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, minibus yang membawa rombongan hajatan terguling dan menabrak pembatas jalan tol di Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan ini diduga akibat pengemudi mengantuk, 2 penumpang terluka sementara mobil rusak berat. Kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono di kilometer 587 Desa Kasreman Ngawi, Minggu pagi. Minibus ringsek usai terguling dan menabrak pembatas jalan tol. 2 orang penumpang rombongan hajatan asal Lirboyo, Kediri dengan tujuan Demak, Jawa Tengah mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi diduga pengemudi minibus Hafid Sidik mengantuk sehingga mobil hilang kendali dan menabrak pembatas tol hingga terguling. Lagi fokus, Pak. Tiba-tiba ada yang lewat, saya nggak tahu. Saya langsung nggak sadar, oleng. Tiba-tiba sudah di sini. Awalnya itu pecah ban atau gimana? Enggak, Pak. Lagi enak, lagi lancar. Saya oleng. Ada yang lewat gitu. Set. Hitam langsung. Tahu jelas ya. Habis itu saya tiba-tiba udah di sini. Ngantuk atau gimana? Enggak ngantuk aja. Tapi pada saat itu kecepatannya tinggi? 120. 120. Kalau ngantuk nggak mungkin saya kecepatan segitu, Pak. Polisi mengevakuasi kendaraan yang rusak berat ke pos terdekat. Kasus kecelakaan tunggal ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan, Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Sejumlah warga terpaksa menggotong keranda jenazah menyeberangi sungai, berbatu, dan terjal di Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi lantaran seorang warga melarang para pengantar jenazah melewati depan rumahnya. Rombongan pengantar yang membawa jenazah Mulyadi ini menyeberangi sungai dengan medan terjal berbatu di perbatasan Desa Wates dan Tugurejo, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Peristiwa ini terjadi diduga karena seorang warga bernama Giem melarang rombongan pembawa jenazah ini melintas depan rumahnya karena menganggap bisa mendatangkan sial. Warga pun terpaksa mengalah, menggotong keranda mayat melintasi sungai menuju tempat pemakaman umum Guyangan, Desa Tugurejo. Sudah sering lewat sungai ini sering? Ya, hampir tiap ada yang lewat sini. Kalau misal sungainya banjir, itu gimana, Bu? Nggak ketemu dulu. Ya, alhamdulillah nggak ada yang itu, Mas. Belum ada yang meninggal pas banjir. Kenapa loh Bu kok lewat akses yang sulit itu kenapa? Jalannya nggak ada atau seperti apa? Jalannya sering dilewati ke sini. Kalau ada orang meninggal pasti lewat sini ya? Terus gimana? Menyeberang sungai berarti? Kejadian seperti ini sudah sering terjadi di wilayah ini. Pihak Desa Wates maupun Tugurejo sudah melakukan mediasi namun selalu menemui jalan buntu. Ceritanya seperti ini, jadi kejadian hari kemarin ada warga Desa Wates yang meninggal. Itu sebenarnya kejadian yang sudah kesekian kali. Itu sudah beberapa puluh tahun selalu terulang karena Desa Wates, Kecamatan Selahung itu yang 2 dukuh itu memang tidak mempunyai lokasi pemakaman sehingga setiap ada warga yang meninggal itu selalu dimakamkan di Desa Tugurejo. Nah, di tanah perbatasan antara Tugurejo dan Wates itu merupakan sungai. Sebenarnya sudah ada jembatannya, sudah kita buatkan jembatan dengan swadaya
Namun ada salah satu keluarga yang merupakan penduduk Desa Wates juga, itu yang tidak boleh. Jalan yang di sekitar rumahnya itu memang tidak boleh dilewati. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi di wilayah ini. Pihak Desa Wates maupun Tugurejo sudah melakukan mediasi namun selalu menemui jalan buntu. Giem beranggapan jika depan rumahnya dilewati jenazah bisa membawa sial. Kedua desa masih berupaya melakukan pendekatan dengan yang bersangkutan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi sejumlah pegawai SPBU di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengenakan busana adat Jawa untuk memperingati Hari Kartini. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, perayaan Hari Kartini diperingati berbeda oleh Asosiasi Perajin Batik Kota Malang. Mereka menggelar parade batik dan kebaya di koridor Kayu Tangan Heritage. Dengan mengenakan kebaya dan batik, puluhan peserta berjalan menyusuri pedestrian di Kayu Tangan Heritage. Puluhan ibu dan remaja putri ini berlenggak-lenggok layaknya seorang pragawati. Bukan di atas catwalk, melainkan di sepanjang koridor Kayu Tangan Heritage. Mereka mengenakan busana khas Nusantara, yakni kebaya dan kain jarik atau batik. Parade kebaya dan batik yang digelar Minggu sore ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Parade ini diinisiasi oleh Asosiasi Perajin Batik Kota Malang yang ingin memamerkan karya mereka kepada pengunjung Kayu Tangan Heritage. Parade ini sebagai wujud kampanye penggunaan kebaya dan batik secara baik dan benar. Karena belakangan ini, menurut penyelenggara, ada beberapa masyarakat yang salah dalam mengenakan kebaya dan kain batik. Bahwa kebaya itu kegunaannya ada yang untuk ritual, ada acara upacara, ada pesta, ada acara harian, ada kerja dan lain sebagainya. Kita sampaikan kegunaan kebaya pun demikian. Batik yang kemudian hari ini digunakan sebagai jarik, itu kegunaan jariknya ya kemudian biar kemudian sopan. Ini sebenarnya menyampaikan pesan bahwa beberapa hari yang sebelumnya atau bulan sebelumnya itu ada pemakaian kebaya, pemakaian jarik yang tidak benar. Ini sebagai salah satu kontraproduktif di antara kegiatan itu semuanya. Jadi jarik kebaya yang digunakan bandengan yang kemudian di atas lutut itu kami tidak berkenan. Oleh karena itu kita kembalikan jarik, kita kembalikan kebaya sebagaimana fungsinya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, yang turut serta dalam parade ini memberikan apresiasi pada parade kebaya dan batik. Keikutsertaan anak-anak muda dalam kegiatan ini juga sebagai langkah meneruskan tradisi kebaya dan batik. Tadi kan pesertanya nggak cuma dari kalangan yang udah sepuh-sepuh, tapi juga ada anak muda. Ini juga kesempatan kita melakukan lintas atau memberikan tongkat estafet kepada anak-anak muda berkaitan tentang kebudayaan Kota Malang. Bagus sih, menurut saya perlu apresiasi. Melihat antusiasme peserta parade, kegiatan ini rencananya akan menjadi agenda tahunan di kawasan Kayu Tangan Heritage dengan konsep yang lebih menarik. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur mempunyai pekerjaan yang tidak biasa dilakukan wanita, yakni sebagai pemecah batu. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga kuat harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meski penghasilannya hanya Rp30.000 per hari. Seperti inilah pekerjaan pemecah batu yang setiap hari dilakukan Rusmini, warga Dusun Pelalangan, Desa Sumber Kalong, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Sejak jam 7 pagi hingga 4 sore, wanita 52 tahun ini harus mengerahkan tenaganya untuk mengumpulkan sisa potongan batu
dari tempat bekerja untuk dipecah kecil-kecil. Sebuah pekerjaan yang layaknya dilakukan laki-laki harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meski dengan upah Rp30.000 per hari. Pecahan batu kecil-kecil tersebut nantinya akan dikirim ke proyek pembangunan sebagai bahan campuran pengecoran. Rusmini telah bekerja sebagai pemecah batu selama kurang lebih 15 tahun bersama suaminya Paito, 60 tahun, yang berada di desanya. Ya pekerjaannya notok batu ini, ngecil-ngecilin batu buat cor gitu. Apa kesulitannya, Bu? Kesulitannya batunya ini keras, kadang kena tangan, matoknya gini, kadang mantulnya ke mata. Udah berapa lama, Bu, jadi pekerjaan seperti ini? Lama sudah, ada 15 tahunan. Kenapa, Bu, Ibu memilih pekerjaan seperti ini? Ya gimana lagi? Ini tidak kesulitan, ini kan pekerjaan laki-laki, Bu. Ya, ini pekerjaan laki-laki, memang sudah ada kerjaan lagi. Ya ini sudah notok batu ini. Sebagian besar pemecah batu adalah laki-laki. Kerap muncul perasaan kasihan kepada Rusmini yang merupakan seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik dan tenaga. Ya, saya di sini para ibu-ibu itu kasihan. Itu pemecah batu semua gitu. Ada 50 orang di sini itu. Bagi ibu-ibu kasihan semua dah. Yang namanya cari nafkah di sini itu. Untuk kehidupan sehari-hari itu, Pak. Ya, itu dah. Pak, sempat merasa gimana, Pak? Canggung nggak bekerja? Iya, canggung saya kepada ibu-ibu sini semua itu. Karena berusaha itu di sini semuanya pemecah batu itu. Rusmini merupakan satu dari puluhan wanita pemecah batu di Dusun Pelalangan, Desa Sumberkalong, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur, yang merupakan potret Kartini masa kini. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, momentum Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April diperingati dengan beragam cara. Salah satunya dilakukan sejumlah pegawai SPBU di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tepat di Hari Kartini, mereka mengenakan pakaian adat saat melayani pembeli. Momentum Hari Kartini pada tanggal 21 April, Senin pagi diperingati dengan beragam cara. Salah satunya yaitu yang terlihat di SPBU Saradan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejumlah pegawai SPBU ini memakai busana yang berbeda dari hari biasanya. Mereka memakai busana adat Jawa Timuran, baik pegawai wanita maupun pegawai laki-laki. Selain belangkon di kepala, pegawai juga memakai jarit di pinggangnya. Dengan busana Jawa, pegawai SPBU ini tampak menarik perhatian pembeli. Selain pegawai SPBU, sejumlah karyawan tempat kuliner juga memakai pakaian adat di Hari Kartini. Pegawai SPBU Saradan bilang berpakaian adat Jawa ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April dan selalu diperingati setiap tahunnya. Oh, ini lagi memperingati Hari Kartini, Kak. Ini Temanya apa, Pak? temanya apa? Ini ada Jawa, Hari Kartini. Ada Jawa, Iya. ada Jawa ya. Iya. Terus ini semuanya ini pakai baju Iya, adat ini. untuk SPBU semua ini pakai baju kan kalau Jawa. Dan ini memang tiap tahun seperti ini atau gimana? Iya, tiap tahun. Salah satu pembeli yang melakukan perjalanan dari Madiun ke Malang menyambut baik cara berpakaian pegawai SPBU ini. Selain unik, pakaian ala Kartini dan adat Jawa menunjukkan sikap yang ramah. Kalau petugasnya? Ya bagus untuk petugasnya. Oh, ini pakai apa tadi petugasnya? Kebaya. Pakai kebaya. Tahu nggak ini hari apa? Kartini. Hari Kartini ya. Oh. Sebelumnya sudah pernah tahu seperti ini? Ya. Sudah ya. Tapi tiap tahun biasanya memang seperti ini ya. Iya. Kalau Mas perjalanan dari mana ke mana? Ini dari Madiun mau ke Malang. Pegawai SPBU mengaku bangga karena dapat merayakan Hari Kartini, sekaligus melestarikan budaya dan pakaian adat asli Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kediri sukses menekuni usaha kerajinan tangan rajut. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, hasil karyanya ini mampu terjual hingga ke pasar luar negeri. Ruangan kecil inilah yang setiap hari dipakai Titin Zuliana untuk merajut sepatu di Kelurahan Rejo Mulyo, Kota Kediri. Dengan tekun, perempuan berumur 43 tahun itu memproduksi berbagai jenis kerajinan tangan untuk memenuhi pesanan dari pembelinya. Usaha itu telah ditekuni oleh ibu dari 4 anak ini sejak tahun 2016 lalu. Awalnya, ibu rumah tangga tersebut hanya iseng untuk mengisi waktu luang, hingga akhirnya dia belajar otodidak melalui media sosial. Namun siapa sangka, berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ibu rumah tangga itu mampu menghasilkan ratusan karya seni rajut. Saat ini, ia mampu menghasilkan karya seni rajut mulai dari sepatu, tas, dompet, dan jaket. Perajin mengaku hasil karya miliknya yang lebih dominan diburu oleh pembeli yakni sepatu. Bahkan sepatu hasil karyanya mampu terjual hingga ke pasar luar negeri mulai dari Singapura, Taiwan, hingga Perancis. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi ibu rumah tangga ini dari hasil menjual karya rajut miliknya. Ini karya yang pernah saya buat itu ada sepatu, ada tas rajut, ada jaket bayi plus topi gitu. Tapi passion saya lebih ke sepatu rajutnya. Gitu. Pernah udah terjual di mana aja, Bu? Untuk terjual sejauh ini pernah ke Taiwan, pernah ke Paris, ke Singapura. Kalau di Indonesia kota-kota besar kira-kira? Indonesia ya untuk di paling jauh di daerah Kalimantan. Iya. Untuk sepatu mulai dari harga 100 sampai 250. Oke, kalau tas? Kalau tas kurang lebih dari 200 sampai 250 300 tergantung dari bahan benang. Oke. Untuk sepatu kurang lebih 12 pasang sepatu ya untuk 1 bulannya. Menurut salah satu pembeli, tas dan sepatu karya seni rajut memiliki model yang unik dan dapat bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan lainnya. Oleh karena itu, membuat warga tertarik untuk membeli karya seni rajut tersebut. Mau beli tas sama sepatu rajut. Untuk siapa, Mas? Untuk ibu saya, Mas. Kenapa Mas kok memilih membelikan sepatu rajut, kok nggak sepatu-sepatu seperti biasanya? Karena unik, Mas. Lebih kayak apa ya? Jarang, masih jarang ya yang pakai ya. Ya itu sih, Mas. Tadi beli 2 itu harganya berapa, Mas? Sekitar 300-an lah. Tadi tahunya tempat ini dari? Saya tahunya dari medsos. Dalam 1 bulannya, ia mampu memproduksi hingga puluhan karya seni rajut. Perajin menjual karya seninya mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp300.000 tergantung permintaan pesanan. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kota Malang memproduksi pernak-pernik berbahan resin. Belum banyaknya pemain dalam kerajinan resin ini menjadi peluang bisnis yang masih terbuka lebar. Memanfaatkan sudut ruang tamu rumahnya yang tidak terlalu besar, Amanda Jeniar berkreasi membuat kerajinan berbahan dasar cairan resin. Palet nail art, aksesoris ponsel, hingga jam dinding biasa ia kerjakan sendiri di rumahnya, di sela kesibukannya mengurus rumah tangga. Cairan resin serta beberapa campuran bahan lain seperti pewarna, ia campur lalu dicetak. Untuk motif dan warna, Amanda kerap bermain dengan warna cerah dan tambahan pernak-pernik yang menarik. Setiap karya resin buatan ibu rumah tangga ini dibuat sepenuhnya dengan tangan, sehingga setiap motif dan model bisa jadi berbeda. Hal itulah yang menjadi ciri khas kerajinan resin ini. Meski baru 1 tahun memasarkan produknya melalui pasar digital, kerajinan berbahan resin ini sudah banyak dikenal, karena Amanda kerap mengikuti pameran. Konsumen tidak hanya dari Malang Raya, namun juga dari beberapa kota seperti Jakarta dan kota-kota di Jawa Timur.
Amanda kerap menjadikan seniman resin luar negeri sebagai acuan dalam membuat karya, karena untuk seniman lokal masih jarang ditemui. Belum banyaknya pemain dalam kerajinan resin ini membuat peluang usaha masih terbuka lebar. Kita ada ada tatakan, ada palet, ada case handphone, terus kita juga bisa custom, misal vape itu bisa di custom juga, macam-macam sih Mas. Ada jam tangan, jam dinding juga, macam-macam. Untuk sebuah kerajinan resin karya Amanda dihargai mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Seringkali Amanda membuat kerajinan sesuai dengan permintaan pemesan, mulai model hingga warna. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.